Diem, diem, diem. Jadi kayak topeng gua. Diem. Umi baru tahu kan pasangan kita begini. Nah, ayo Mi. Mangga Mi. Di mana ya? Nah. Ya, ya. Ayo Mi, duduk Mi. Udah duduk sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah capek belum? Makan udah? Ya kali kalau belum makan ntar makan di rumah aja ya. Ini yang sebelah kiri udah jawab salam saya apa belum? Kalau yang belum jawab saya ulang lagi salamnya. Semoga yang menjawab salam saya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kasih rezeki yang berkah. Mudah-mudahan semuanya bisa pergi ke tanah suci Mekah, amin ya robbal alamin. Emang ngomong-ngomong pengen ke Mekah, udah daftar apa belum? Lah emang nggak punya duit. Saya salam sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal sama nabi, cinta sama nabi. Kok katanya cinta saya sebut ya nama nabi, ibu enggak jawab. Mau jawab Bu? Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahibul bait selaku calon haji, yaitu Ananda Diana beserta suaminya yang tadi Bu udah tampil di depan ibu-ibu. Bu, kebita apa enggak? Pengen enggak kayak pasangan yang tadi Bu bercanda di sini? Pengen apa enggak? Pengennya pengen apa? Pengen pergi haji. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan acara pada hari ini, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman serta nikmat Islam. Yang kedua, nikmat sehat dan juga nikmat panjang umur, serta nikmat
yang diberikan kepada kita adalah rizki yang berberkah. Maka mudah-mudahan Neng Diana yang akan menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berangkat nanti ke sana dia mah nih nanti kalau berendeng sama orang Turki sama. Ibu udah pernah ketemu orang Turki, Bu? Kayak gini, Bu. Keker. Jadi kalau dia nanti istilahnya jalan sama orang Turki sama. Gedenya sama. Bedanya apanya doangan, Bu? Yang beda apanya? Ibu tahu apa enggak? Orang Turki hidungnya mancung-mancung, ya Bu, kulitnya putih banget. Tapi ketika kita ngelihat Neng Diana di sini, dia juga yang paling cantik. Kalau kagak cantik, Ustadz Kancil demen apa kagak? Kagak bakalan demen karena dia cantik. Alhamdulillah. Nah, apalagi ibu-ibu hadirat sekalian, dia juga ya akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang akan menjadi tamu Allah, itu pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apa buktinya? Kalau orang yang mau perginya cuman jalan-jalan doangan, mau ke Malaysia, mau Singapura, mau ke Bali, kira-kira ada yang bikin acara begini apa enggak? Tetangga pada datang apa enggak? Doain apa enggak? Bahkan perginya aja kadang-kadang diam-diam, tetangga orang serumah juga kadang-kadang kagak tahu tuh orang mau berangkat kemana. Betul apa enggak begitu? Istimewa orang yang akan melaksanakan ibadah haji, jadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, berkah banget. Yang doain segini banyaknya. Betul apa betul? Udah gitu Ibu, ya Allah Bu, kalau hadir acara kayak begini mah duduk di bawah ya Bu ya, kagak dipakein Ibu mebel. Senang ibu-ibu semuanya, senang apa enggak? Ikhlas apa kagak? Tapi coba kalau kondangan, ibu dari rumah datang Bu rapih banget, sampai tempat acara kita kondangan disuruh duduk di bawah, kira-kira nerima apa kagak? Kata kita kebangetan amat ini orang yang punya rumah, mentang-mentang saya kondangannya jalan kaki, giliran orang yang kondangannya naik edan turun edan. Ngerti enggak naik edan turun edan? Gelok merenan ya Bu. Yang orang kaya mah kesana kemari naik mobil, itu kadang-kadang dari jauh udah dijemput. Tapi giliran tetangga yang kondangan jalan kaki, kadang-kadang tuan rumah ge kagak ngeh-ngeh acan. Bener apa bener? Emang orang sini kayak begitu? Ada orang yang begitu ada? Mana orangnya? Mudah-mudahan di sini mah kagak ada, yang ada di sono di Jakarta. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bapaknya dikit banget ya. Jadi saya lupa banget, ada kepala desa apa kagak ini? Ada kepala desa ada? Enggak ada. Pak Lurah enggak ada. Bu Lurah enggak ada. Pak RT ada apa enggak? Mana Pak RT? Kagak ada juga. Belah sini ada Pak RT ada? Kagak. Lah pada kemana? Mana orangnya? Oh, di sono Pak RT. Pak Lurahnya kagak ada. Ya udah besok-besok yang kita jadiin lurah Pak RT aja. Musinya Pak Lurah nih bang paling depan duduknya. Biarin peribasanya nggak bawa apa-apa ketika ada rakyatnya. Ya Bu ya, mau berangkat melaksanakan ibadah haji, datangnya aja tuan rumah girang apa kagak? Girang. Artinya apa? Aparat memperhatikan masyarakatnya, aparat cinta sama rakyatnya. Betul apa enggak begitu? Kan kalau orang cinta sama ibu-ibu hadirat sekalian, ibu enggak ngeliat Bu ini itunya ya Bu ya. Pokoknya kalau orang udah cinta, walaupun kata orang misalnya kurang bagus, tapi kalau orang udah cinta
pasti di matanya kelihatannya bagus. Orang sini ada yang suka nyanyi apa enggak? Bener, bisa nyanyi. Terusin lagu saya. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta, biar saja orang mau bilang apa. Terusin. Kita sama-sama suka, sama cinta, orang mau bilang apa. Orang kalau yang kagak cinta sama Nabi atau kagak cinta kepada para ulama ngelihat begini teh sebel. Betul apa enggak begitu? Ngapain malam-malam ya Bu yang ngeriung kayak begini? Udah gitu mana duduknya juga di bawah. Tapi kalau orang cinta enggak peduli sekalipun duduknya di bawah, dia ikhlas, dia senang. Betul apa enggak begitu? Ngomong-ngomong, ntar pulang kira-kira dapat berkat apa kagak ya? Kata siapa dapat berkat? Yang bakal dapat berkat mah ustazah. Ada pisang paling gede buat ustazah atau buat ustad, buat kiai. Ya Bu ya. Ada bu bekakat buat ustazah. Ada kambing. Ilok ustazah dikasih kambing. Bu, Bapak, kalau hari ini kita jadi tamunya Ibu Diana dan juga Ustadz Kancil, ya Bu, kira-kira nih Bu Diana sama Ustadz Kancil mau jadi tamu siapa? Jadi tamu Allah. Kemana dia berangkatnya? Ya Bu ya, berangkatnya Ibu Muhadras. Kan kalau orang akan melaksanakan ibadah haji kagak bisa Ibu ono di sono di Pondok Gede juga ada Ka'bah, di Islamic Center juga ada Ka'bah, di asrama haji juga ada Ka'bah, bahkan di yayasan di tempat saya juga ada Ka'bah. Tapi tidak bisa kita melaksanakan ibadah haji di negara kita sendiri. Karena apa? Kita melaksanakan ibadah haji akan berangkat ke satu negara yang sangat jauh, yang di situ Bapak Ibu sekalian ditentukan tempatnya, kemudian ditentukan juga waktunya. Nah, siapa yang manggil kita ke sana? Sebagaimana Ibu Hadirat sekalian, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan, hai Ibrahim, panggil tuh semua umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim menjawab, ya Allah, saya kagak sanggup kalau manggil umat manusia dari segenap penjuru dunia. Ya Allah, bagaimana manggilinnya? Akhirnya Allah perintahkan, panggilin aja. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam naik ke satu gunung yang namanya Jabal Gubesh. Ini anak-anak santri kudu apal ya, asal mulanya sejarahnya orang diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Makanya ibadah haji nggak bisa, udah saya mah ke sono aja ke Pondok Gede, nggak bisa. Karena apa? Memang sudah ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya juga ditentukan. Di mana Bapak Ibu sekalian? Di Madinah apa di Mekah? Di Madinah apa di Mekah? Di Mekah. Walaupun ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita kalau yang gelombang pertama mampir dulu di Madinah. Tapi kalau yang gelombang kedua, mikotnya di Jeddah, langsung berangkat ke Mekah. Berarti ke Madinahnya belakangan. Nah, istimewa untuk kloter 10, gelombangnya gelombang 1. Insya Allah kita akan diberangkatkan pada tanggal 10 Juni, terbangnya pada tanggal 11 Juni. Pergi haji, Masya Allah, tabarakallah Bu, dambaan setiap umat manusia. Cuman orang pergi haji itu berbagai macam caranya. Dia mah daftar dulu.
Kalau Ustadz Kancil Bu tadi udah cerita, dia mah kagak brongkos. Jadi hajinya haji apa Bu? Haji kosasi. Makanya nanti namanya kita tambahin Ustadz Mukti Ali Kosasi. Karena apa? Ongkosnya boleh pengasih. Lah ada ibu-ibu juga pergi hajinya disebutnya Haji Suryana. Apa pergi haji? Karena gusuran tanah. Yang paling repot kalau hajinya Haji Halimah. Ada enggak Haji Halimah? Pergi ke Halim, balik lagi ke rumah. Itu zaman dulu saya Bu. Ketika tahun 80-an saya Bu kalau nganterin murid saya berangkat ibadah haji, saya ngikut sampai Halim. Dari Halim pulang lagi ke rumah. Nyamar Bu. Jamaah haji pakai baju putih, saya pakai baju putih. Ya Bu. Jamaah haji megang tas, saya Bu tas nenek-nenek saya yang bawa. Giliran naik ke pesawat lah saya mah ditinggal. Karena apa? Karena memang kita Ibu belum dapat memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dipanggilnya udah apa belum? Udah semuanya, cuman nyautinnya yang belum. Maka beruntunglah ya Diana beserta Ustadz Kancil bisa berangkat bareng, alhamdulillah. Cuman tadi oleh beliau juga udah diceritain kagak bisa bareng-bareng Neng. Tidurnya dia mah ama jamaah. Karena apa? Petugas mah kagak boleh ngedeket-deketin bininya. Ustad, mana Ustad ya? Sini ngapa Ustad? Giliran saya ngomong ditinggal. Terusin apa jangan Bu? Makanya di sono Ustad kagak bisa bercanda kayak tadi di sini. Karena apa? Seorang petugas itu kagak boleh ya bareng dengan keluarganya. Andai kata bareng sekalipun, pokoknya dia mah dia, kita mah kita. Karena apa? Yang harus diurus bener yaitu orang satu kloter sebanyak 410 orang. Maka mudah-mudahan saja seluruh jamaah yang insya Allah berangkatnya cuma tinggal berapa hari lagi. Besok masih ada pertemuan atau tugas daripada ketua-ketua regu yang disebut karo dan juga ketua rombongan yang disebut karom untuk menerima pembinaan bagaimana caranya jadi ketua rombongan, bagaimana caranya jadi ketua regu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya biasanya tiap tahun berangkat bimbing jamaah. Tapi tahun ini karena aturan dari pemerintah Saudi Arabia, Kong Salman, kenal sama Kong Salman apa enggak? Kong Salman kenal apa enggak? Ini yang belah sini kenal sama Kong Salman. Siapa Kong Salman? Yaitu Raja Saudi Arabia. Setelah 2 tahun tidak ada pemberangkatan ibadah haji, maka tahun ini sekalinya ada pemberangkatan, tapi kagak semuanya. Yang diberangkatin cuma 45%. Nah gara-gara pengumuman tahun 2020 kagak jadi berangkat, akhirnya banyak jamaah yang barangkali kaget atau bagaimana yang meninggal sampai 8 orang jamaah saya. Itu yang meninggal bukan aki-aki sama nenek-nenek, tapi masih banyak yang masih muda. Nah sekarang ternyata yang tua-tua ini ya Allah udah nunggu sekian lama. Kalau kata lagunya siapa tuh? Sekian lama aku menunggu untuk ibadah haji. Lagu siapa itu? Tuh tahu banget lagu mah. Kalau ditanyain ayat Bu bisa apa enggak? Belum tentu bisa. Kalau nyanyi bisa nerusin, tapi kalau baca ayat belum tentu bisa nerusin.
Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, orang melaksanakan ibadah haji itu bapak ibu karena ada nasib, ada nisab. Nasibnya apa? Ketentuan dari Allah. Orang lain kagak bisa berangkat, dia nak mah bisa berangkat. Alhamdulillah. Pengen apa kagak ibu? Pengen apa enggak? Pengen. Makanya ya Allah, saya malam ini jadi tamunya Budiana, kata ibu begitu ya. Maka tahun yang akan datang ya Allah, jadikanlah saya tamumu ya Allah. Undang saya ke tanah suci Mekah menjadi duyufur rahman, menjadi tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Emang bisa begitu ya? Bisa apa enggak begitu? Nyetor kagak apa kagak, tapi bisa berangkat ibadah haji. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Jawab, bisa apa enggak? Bisa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuh ayatnya sering ibu baca. Nah ini buktinya terjadi pada Ustadz Kancil. Daftar kagak apa kagak, ngeluarin duit kagak apa kagak, tapi bisa berangkat ibadah haji. Ini semata-mata karena ada nasib. Ya, ada apa? Nasib. Yang kedua, orang ibadah haji itu karena ada nisab. Apa nisab itu? Ongkosnya. Nah cuman kalau berbicara masalah ongkos, banyak orang yang lebih kaya, yang lebih banyak duitnya daripada Neng Diana. Betul apa enggak begitu? Bahkan ada orang yang peribahasanya ibu mobilnya ampe bererot, rumahnya bu gedong banget dan bertingkat, hartanya kagak habis 7 turunan, tapi ada yang sampai saat ini belum juga melaksanakan ibadah haji. Ada apa enggak yang begitu? Banyak. Kalau ditanya kenapa Pak belum pergi haji juga, alasannya saya belum panggilan. Padahal dari zaman dulu Nabi Ibrahim itu udah manggilin kita, cuman banyak yang dipanggilin ngejedog baik, cicing baik tengah jawab. Betul apa enggak begitu? Punya duit kebanyakan dipergunakannya untuk ibu semata-mata ya bu ya, kesenangan dunia saja. Maka oleh karena itu mudah-mudahan saja keberangkatan Neng Diana yang alhamdulillah ya Allah kagak disangka-sangka, kagak diduga-duga ya bu, daftarnya sendiri, berangkatnya mah berdua. Enak apa kagak tuh? Enak ya bu. Pengen ibu-ibu begitu? Pengen daftarnya sendiri, berangkatnya berdua. Pengen apa kagak? Pengen ya bu. Ibu udah punya suami apa belum? Belum. Oh udah. Kira-kira ibu buah hadirat sekalian pengen ibu diberangkatin sama suaminya, pengen apa kagak? Pengen banget ya Allah, siapa yang kagak pengen? Makanya orang pergi haji itu bapak ibu sekalian, gembiranya ada, sedihnya juga ada. Gembiranya tiada bandingan, akan melihat makom junjungan. Sedihnya juga tidak kepalang, bu, karena keluarga ditinggalkan. Ini nanti bu, dia tinggalin emaknya. Kalau masih ada emaknya, emak ada apa enggak Neng? Ada. Saudara ada, adik kakak ada. Bahkan ibu bu hadirkan rumah yang sehari-hari ama kita urusin terus, kita nyapu, ngepel, ngelapin ini itu segala macam. Ketika kita berangkat melaksanakan ibadah haji, semuanya kita tinggalkan. Jangan kita beratin. Betul apa enggak begitu? Titipin sama siapa? Kalau ibu berangkatnya sendirian, lakinya ditinggal, jangan nitipin laki sama tetangga. Hati-hati nitipin laki sama tetangga, takut lakinya bu ada yang godain. Bener apa enggak begitu? Sebaliknya juga lakinya doang berangkat, istrinya ditinggal ya bu. Jangan nitipin istri juga kepada tetangga, karena zaman sekarang ada perempuan punya suami tapi kawin lagi. Betul apa enggak begitu?
Tahu ibu beritanya itu? Di daerah sono Purwakarta punya suami tapi kawin lagi. Kalau lelaki kawin lagi boleh apa kagak? Jawab yang benar. Laki-laki bu udah punya istri kawin lagi boleh apa kagak? Kira-kira ntar bu kalau laki ibu yang ngedenger di sini begitu pulang bu ngomong, nah kalau begitu diizinin kalau gua kawin lagi, diizinin apa kagak kira-kira bu? Kagak bakalan dikasih ya bu ya. Maka ibu-ibu hadirat sekalian, walaupun kita ibu ditawarkan surga, kita akan menjawab banyak jalan menuju surga. Surga banyak dari jalan yang lainnya. Tetapi kalau udah nasib, nah balik lagi kepada nasib. Orang kalau udah nasib kagak bisa ya bu ya. Maka mudah-mudahan saja bu yang punya suami, walaupun suaminya sekarang udah kurang ganteng, kurang ganteng apa udah enggak ganteng ya, karena udah tua ya bu ya. Lagi masih muda mah bu pokoknya paling ganteng, istri paling cantik. Tapi begitu udah tua gantengnya hilang, cantiknya juga hilang. Yang ada apa? Cuman rasa sayang doangan. Maka mudah-mudahan bu, ketika orang melaksanakan ibadah haji tadi diceritakan oleh Ustadz Kancil, nanti kita bisa yang namanya naik ke gunung yang namanya Jabal Rahmah. Woi, orang lagi ngomong dibagiin kue jadinya berisik dah tuh ah. Panitia tunda. Halo panitia, tolong dong, orang lagi ngomong jangan ngebagiin kue jadi berisik. Terusin apa enggak ngomongnya? Nah, kembali kita bicara tentang masalah panggilan. Nabi Allah Ibrahim udah manggilin kita. Maka di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir Allah wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq Allah. Wa adzin finnas, Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim panggil tuh semua umat manusia. Buat ngapain? Bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi artinya dari ayat ini aja kita udah tahu kita ini dari dulu udah dipanggil oleh siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Cuman nyautinnya doangan, ada yang cepat nyautin, ada yang lama nyautin. Baru juga kalau misalnya dipanggil Aminah, Bek, ternyata baru nyautin begitu, ternyata keduluan panggilan daripada malaikat Israel. Ada orang baru cuman niat mau daftar, tahu-tahu ternyata tiba-tiba meninggal dunia. Nah ini semuanya Bapak Ibu kembali lagi kepada nasib atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya mudah-mudahan saja Diana ini berangkat ibadah haji ongkosnya yang halal, amin. Halal apakah gak ongkosnya? Boleh ngegarong apa boleh ngerampok? Ya, halal uangnya. Ketika kita ongkos ibadah haji nyetorinnya duit yang halal, ketika kita baca talbiyah kita membaca labbaik Allahumma labbaik, malaikat nyambut dari langit, labbaika wa sa'daika, aku sambut kedatanganmu wahai Diana, begitu kata malaikat. Wa sa'daika, bahagia kamu. Kenapa? Zaduka halalun, ongkos yang kamu pakai melaksanakan ibadah haji ongkos yang halal. Warahilatuka halalun, kendaraan yang kamu pakai juga kendaraan yang halal. Wahajjuka mabrurun, hajimu mabrur. Ghairu ma'zurin, tidak ada dosa sedikit pun juga. Itu kalau orang pergi haji ongkosnya ongkos yang halal.
ya. Tapi sebaliknya ketika orang pergi haji boleh nipu atau boleh main judi atau boleh ngejual tanah, tapi tanah orang kebawa-bawa meterannya, kira-kira itu halal apa haram? Halal apa haram? Ada enggak orang yang suka ngegeser-geser patok? Ada apa kagak? Banyak. Waktu dulu lagi beli tanah, matoknya pakai pohon yang kecil. Lama-lama itu pohon, Bu, gede apa kagak? Gede. Kira-kira pagernya ngegeser apa kagak? Maka oleh karena itu kalau matok tanah pakai besi yang ditanclepin. Kalau besi ngegedein apa kagak? Kagak. Ini hati-hati. Paling gak cuman sejengkal, atasnya sejengkal, ke bawahnya 7 lapis bumi. Hati-hati ya. Maka mudah-mudahan saja orang-orang di sini, kampung apa namanya? Pulau Rengas. Di sini juga kampungnya Pulau Nangka ya. Ya, Pulau Nangka sebelah mana? Keramat Batok sebelah mana? Belah sono lagi. Dulu saya ceramah di masjid dibarengin sama sinden di Keramat Batok. Ya, itu Pak Lurah lebih penting datangnya ke situ karena ada sindennya. Ke masjid maka gak datang. Begitu Pak Lurah datang langsung, Bapak Lurah, kadian sing deketan Pak Lurah. Kata Pak Lurah, lah kok ustazah bisa nyinden? Jangan-jangan ustazah dulunya sinden? Bukan. Kalau suara enak mah Bu mau nyanyi apapun bisa. Bener apa enggak begitu? Kalau cuman bisa nyanyi doangan belum tentu bisa ngaji. Tapi orang bisa ngaji, bisa baca Quran Ibu dengan nada yang indah, insya Allah nyanyi pasti bisa. Nah akhirnya tuh Pak Lurah anteng tuh hadir di masjid. Dulu saya suka tuh ke Pulau Nangka ya Bu ya, ke Keramat Batok itu ceramah daerah sana. Bapak Ibu mungkin masih kenal dulu kepala KUA di Cabang Bungin sini waktu zaman camatnya Pak Ihsan Said. Kenal apa enggak? Ada yang kenal? Dulu suami saya kepala KUA di sini ya. Kepala KUA di sini di Cabang Bungin. Kantornya paling ujung dekat Koramil ya. Dulu saya kalau kesini tahu nggak Bu, bablas motong jalan lewat sawah. Dulu mah lewat sawah karena jalannya masih rusak banget. Sekarang mah alhamdulillah jalannya udah enak. Nah itu sekarang Bu, suami saya udah almarhum, udah 7 tahun ya Bu ya. Innalillah wa inna ilaihi rojiun. Dulu saya masuk ke sini Cabang Bungin istilahnya babat hutan. Suka diantar-antar sama istrinya Ustadz apa tuh yang belum lama meninggal? Yang sono. Ustadz apa? Yang udah tua. Siapa ya namanya? Bukan. Bukan. Ustadz apa sih itu yang di MUI juga? Ustadz Zuber ya, yang suka nganter-nganter istrinya. Terus juga di sini juga ada yang namanya Bu Iyum, guru ngaji. Ibu masih pada ingat apa enggak? Ada Zubaidah, ada Aklimah. Itu Bu semua dulu zaman dulu saya yang ngebabat di sini. Tadinya nggak ada pengajian, nggak ada majlis taklim. Alhamdulillah sampai sekarang ya Bu ya, majelis taklim semakin banyak. Bahkan dari cabang 2 Haji Tini setiap bulan datang ngaji ke Cikarang, bawa rombongan ibu-ibu majelis taklim. Yang hebat orang Cabang Bungin kalau tetamu datang ya Bu ya, nyapanya ada siapa, mau kemana ya Bu ya, kayak orang Malaysia. Dulu saya bilang ini orang pas Cabang Bungin ada orang Malaysia kali, nggak taunya bukan bahasa Malaysia tapi memang ya Cabang 2 sono itu begitu ngomongnya ya. Bu Aklimah, ada apa, mau kemana, siapa?
ya. Nah alhamdulillah saya masih ingat tuh ibu-ibu, bahkan ketika kita datang ibu, walaupun lagi acara apapun juga nih, budaya orang Cabang Bungin langsung dia bu baca Tala'al badru alaina min saniyatil wada, itu kayak nyambut Rasulullah ketika hijrah dari mana, dari Mekah ke Madinah. Nah itu gambarannya seperti itu ibu-ibu hadirat sekalian. Artinya ketika kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bu ya, kita ambil contoh bu, yang diberikan contoh kepada kita oleh Nabi semuanya contoh yang baik. Makanya Nabi disebut juga orang yang selalu bu memberikan contoh yang baik bu, sebagai uswatun hasanah. Nah mudah-mudahan Ustadz Kancil ada di sini jadi uswah hasanah buat masyarakat sini. Amin. Sekarang di sini tadi banyak muridnya. Saya tadi dikerubutin Ustadz, kerubutin sama murid-muridnya Ustadz Kancil. Ya bu, ini alhamdulillah. Ketika satu kampung ada seorang ulama di situ, maka insya Allah kampung ini barokah. Amin ya robbal alamin. Terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang melaksanakan ibadah haji tadi ya, zaman dulu itu ketika dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim dengan cara apa? Yaitu karijala, mereka datang sambil jalan kaki. Zaman sekarang ada enggak orang pergi haji jalan kaki? Ada apa enggak? Ada orang yang bu ya, yang sampai berbulan-bulan tuh, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada juga yang jalan kaki sampai berapa tahun itu mah ya. Cuman tapi beda jalan kaki zaman dulu, karena dulu mah kesono kemari gunung, kagak ada rumah, nggak ada apa-apa. Tapi zaman sekarang walaupun misalnya naik sepeda atau naik apapun, di perjalanan pasti akan ada orang yang membantunya. Betul apa enggak begitu? Beda tetap ya. Dan yang paling istimewa sekarang pergi haji ke negara yang begitu jauhnya cuman 9 jam. 9 jam naik pesawat. Kira-kira bu capek enggak naik pesawat 9 jam? Capek, pegel bu, karena kita duduk begini baik ya, nggak bisa kita tiduran tibang bu, senderannya doangan diinihin sedikit. Dan di pesawat kalau orang yang kagak biasa pakai AC, di pesawat itu dinginnya bukan main ya. Diana biasa pakai AC apa enggak neng? Hah? Make. Nah itu nanti di pesawat ya dinginnya lebih dingin daripada AC di rumah kita. Kalau di pesawat ibu ampe bu ngegeget ya. Dan ternyata nanti ketika kita turun dari pesawat, kita datangnya ke Madinah dahulu, datangnya ke Bandara Madinah. Begitu kita turun dari pesawat, cuacanya beda, panas banget ya. Di sana sekarang lagi musim panas. Makanya mudah-mudahan dengan doa dari kita semua jamaah yang hadir, Neng Diana beserta Ustadz Kancil dipelihara kesehatannya dan dipanjangkan umurnya, ada berangkatnya, ada pulangnya. Amin ya robbal alamin. Terus ada yang pergi mana lagi? Bukan cuma jalan kaki saja, tapi zaman dulu juga ada orang melaksanakan ibadah haji wa ala kulli dhamir, yaitu naik onta yang kurus ya, naik onta. Yatina min kulli fajjin amik, mereka datang dari segenap penjuru dunia. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam keberangkatan Bu Diana dan Ustadz Kancil hari ini kita diminta 2 saja. Apa yang 2 ini? Yang pertama minta didoain. Mau pada ngedoain apa enggak? Doain. Mudah-mudahan Bu Diana sama Ustadz Kancil juga ngedoain nih masyarakatnya, jamaahnya, semoga semuanya dikasih sehat, amin, dikasih panjang umur, dikasih rizki yang berkah, mudah-mudahan biar bisa pergi ke tanah suci Mekah. Yang kedua, apa yang dia minta?
sebagai manusia yang banyak dosa. Al insan mahallul khata' wan nisyan, tentunya yang diminta bukan minta diongkosin, bukan minta dibekelin, tapi mintanya apa? Minta dimaafin. Saya mau nanya, ini Diana jadi orang Bu, suka marah apa kagak? Suka marah apa kagak? Tapi saya lihat orangnya Bu pendiam banget. Kalau lagi manasik ya diem aja Bu. Ini kata saya nih, orang nih kagak mau ngomong ya Bu ya, pendiam banget. Mudah-mudahan saja Ibu hadirkan di sini diem, di sana juga sama Bu, kagak rewel. Karena apa? Orang berangkat ibadah haji ada kalanya di sini pendiam banget lah, di sono kadang-kadang rewel banget. Makanya Ustadz tadi mesen, jangan cemburuan Neng, ya. Emang ada orang pergi haji cemburuan? Nenek-nenek sama aki-aki aja cemburuan Bu. Saya bawa jamaah haji lah, nenek-nenek dibantuin sama yang muda. Makanya nanti Ustadz nih sebagai petugas, misalnya ada nenek-nenek yang perlu didorong, lah kudu mau ngedorong petugas mah. Karena apa? Lah petugas mah enak ya, ibadah hajinya kagak bayar. Kalau saya sebagai pembimbing bayar apa kagak? Bayar apa kagak? Bayar, bahkan daftarnya paling dulu sebelum jamaahnya daftar, pembimbingnya mesti daftar duluan. Enaknya jadi pembimbing, tiap tahun kita daftar bisa, tapi kalau jamaah Bu, daftar Bu sekarang, nunggunya 27 tahun ditambah tertunda 3 tahun jadi 30 tahun. Kalau pembimbing kayak saya enggak nunggu Bu, tahun ini daftar misalnya Bu, porsi saya habis, itu bisa diajuin. Enaknya jadi pembimbing. Tapi kalau ibu biarin duitnya banyak banget kagak bisa. Baru pulang haji tahun ini, ibu boleh daftar lagi 10 tahun yang akan datang. Nunggu 10 tahun dulu baru bisa daftar lagi. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan saja dengan iringan doa dari kita semuanya, dengan dibukakan pintu maaf Bu selebar-lebarnya, maka beliau Bu berdua, Ustadz Kancil beserta Neng Diana berangkat ke tanah suci Mekah, berangkat ke sana kagak ada dosanya lagi. Amin ya robbal alamin. Ya Bu, Ibu, mudah-mudahan benar-benar di sono Bu ya, dikasih kelancaran, dikasih kemudahan. Amin ya. Cuman kalau di sono tebu apalagi cuaca panas, Masya Allah tabarakallah, itu gampang banget orang tersulut emosinya. Karena apa? Di sono orang gampang kesinggung. Makanya ketika kita berangkat ke sana bukan bawa bekal sebanyak-banyaknya, tapi bawa sabar sebanyak-banyaknya. Saya kira itu saja, karena udah malam, saya juga udah lelah banget. Dari pagi belum istirahat. Ibu udah makan? Udah. Saya mah belum makan, sama tuan rumah kagak ditawarin Bu, katanya entar aja ya Bu. Lah kalau entar mah udah capek mah malah kagak pengen, pasti langsung pamitan pulang. Nggak apa-apa Bu, nggak makan juga. Dia gede, saya juga gede ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu dikasih sehat, gede badannya, gede semangatnya, gede juga sabarnya, gede juga rizkinya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, doain supaya saya beserta jamaah yang kagak berangkat tahun ini dikasih sehat, dikasih panjang umur, tahun depan bisa berangkat bersama-sama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya dari saya ya Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya minta dimaafin. Dimaafin apa enggak? Alhamdulillah.
Yang terakhir kita doain sama-sama Budiana supaya memperoleh hajinya yang mabrur atau mabrur. Karena kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jawab.